Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukrila amma ba'du. Puja dan puji rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat-Nya kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam semoga kita tetap tercurahkan junjungan kita. Siapa lagi tidak bukan hilah habibina wa syafi'ina ya maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saya pada hari ini siang jam sore ini akan sebuah ceramah yang berjudul Rezeki, Jodoh dan Maut. Rezeki, jodoh dan maut merupakan suatu ketetapan yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan sebelum kita lahir di dunia ini. Setiap manusia memiliki takaran rezekinya masing-masing. Jika tidak perlu ini dengan rezeki yang dimiliki orang lain, tidak perlu iri dengan rezeki orang lain. Tidak boleh iri dengan rezeki orang lain. Salah satunya dari perkataan yang umum di masyarakat adalah bahwa rezeki, jodoh dan maut adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Benarkah demikian? Jawabannya adalah iya, betul. Betul sekali. Bahwa semua itu adalah merupakan takdir dari Allah Ta'ala. Karakter masing-masing merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ketiganya ini memiliki karakter masing-masing. Yang apabila kita rinci terbagi menjadi 3. Permasalahan ini sangat penting untuk dibahas karena terkait dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu rukun iman yang ke-6, qada dan qadarnya Allah. Yang masuk ke ranah tauhid atau keyakinan sebagai seorang muslim. Selain itu juga sampai kita masuk ke dalam ajaran Jabariyah yang menganggap bahwa manusia hanya seperti wayang yang dipaksa mengikuti takdirnya, atau seperti qadarnya yang meyakini semuanya adalah kehendak manusia tanpa campur tangan Allah atau tanpa campur tangan Tuhan Ta'ala. Derman beriman pada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Dasar keyakinan atau keimanan terhadap qada-qadarnya Allah adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Buka surat Al-Hijr ayat 21 dan Maryam ayat 21. Riwayat sahih, hadis riwayat Muslim. Juga ada juga. Rezeki dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, rezeki diartikan dengan segala sesuatu yang dipakai untuk memelihara kehidupan yang diartikan Tuhan. Lanjut, dapat berupa makanan sehari-hari, nafkah, pendapatan, keuntungan dan sejenisnya. Lanjut, bersyukur tidak hanya diucapkan melalui lisan, melainkan juga diamalkan dengan perbuatan. Ada 8 jalan rezeki dalam Al-Quran, yaitu pertama, rezeki yang telah dijamin. Lanjut, yang kedua yaitu hilangkan keraguan bahwa rezeki berasal dari Allah. Lanjut, rezeki pupuk rahasia percaya diri bahwa rezeki kita selalu baik. Dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, melakukan orang terdekat dengan mulia.
kehinaan di alam semesta yang tercatat di Lauhul Mahfuz, termasuk kedalamannya adalah jodoh. Jadi jodoh telah ditentukan bahkan sejak kamu belum dilahirkan ke dunia ini. Lauhul Mahfuz tercatat sebagai kejadian dari awal adanya alam semesta hingga akhirnya. Nanti sampai ke perinciannya, termasuk yang namanya rezeki, jodoh, dan maut. Seseorang manusia sudah dipastikan berpandangan, maksudnya dipastikan sudah berpasangan, laki-laki dan perempuan berpasangan. Kita sebagai manusia masih perlu sebuah usaha untuk mendapatkan jodoh kita kelak. Jodoh adalah orang yang cocok menjadi suami atau istri atau pasangan hidup. Jodoh dalam Islam sendiri memiliki makna yang mendalam. Jodoh merupakan takdir, ketetapan nilai Allah Subhanahu wa taala. Jodoh dituliskan di Lauhul Mahfuz jauh sebelum manusia dilahirkan di dunia ini. Sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia berpasangan di masa mendatang nanti. Unsur kehidupan yang menjadi misteri, dan hanya Allah lah yang dapat menentukannya. Maut adalah ketika maut sering diartikan dengan hilangnya ruh dari jasad. Sedangkan maut dalam Al-Quran terdapat 5 hikmah. Yang pertama, yang berarti bumi yang kering, berarti tidur, berarti hilangnya nalar, tidak menerima kebenaran. Al-maut yang artinya kematiannya mengandung makna berpisahnya ruh dari jasad manusia. Al-wafa atau wafat, al-ajal, dan al-ruj, ruh, yang mengandung makna kembali atau pulang. Nanti buka surah Al-Anbiya ayat 34, ayat 35. Itu saja yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf pada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta ampunannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, jamaah, alhamdulillah.